Hai teman-teman, kembali di channel saya. Jadi kali ini saya ingin eh, share dengan kalian bagaimana cara kita menikah dengan dengan orang Portugal di Bali dengan KTP Surabaya. Pertama, karena mertua saya beli cincin nikah dari Portugal dan akhirnya cincinnya kebesaran. Teman-teman bisa lihat, saya selalu taruh di sini karena kebesaran, dan semua dokumen yang diperlukan ketika kita menikah itu jadi yang ngurus mertua semua. Jadi karena suami nggak tahu apa-apa, jadi kayak surat single ataupun uh, surat kelahiran itu semua mertua yang ngurus. Jadi waktu itu mertua kirim dari Portugal ke London dan suratnya itu sempat hilang. Akhirnya mereka ngurus lagi di Portugal, akhirnya sampai ke tangan saya dan saya kirim surat single tadi ke embassy Portugal di Jakarta. Tapi ada masalah lagi teman-teman. Setelah saya kirim surat single itu di embassy Portugal dan ternyata mereka tidak mau translate dokumen itu, dan akhirnya saya menunggu suami saya datang dan dia langsung telepon ke manajernya dan mereka sedikit debat dan akhirnya mereka menyetujui untuk translate dokumen itu. Jadi karena saya menikah di catatan sipil, jadi pertama kita menikah di gereja yang di Bali, dan suami belum pernah baptis waktu itu, jadi harus baptis dulu. Setelah dapat surat baptis, suami kita harus ada bimbingan di gereja selama 2 kali. Terus siapkan KTP untuk 2 orang saksi, terus N1 N4 buat kita dan kartu single buat suami. Terus ya, setelah itu kita harus laporkan pernikahan kita di catatan sipil. Nah, ada satu dokumen yang perlu saya translate karena saya pada waktu itu translator bahasa Portugis ke bahasa Indonesia itu cuman ada satu waktu itu dan meninggal pula. Jadi saya bingung banget. Akhirnya saya menyewa orang kayak agensi gitu. Jadi dia udah 1 minggu muter-muter di Surabaya itu nggak ketemu. Akhirnya saya memutuskan ke Surabaya. Jadi karena rencana kita itu dadakan, kita naik bis malam. Jadi sekitar 14 jam perjalanan ya, karena dari Bali ke Surabaya lumayan jauh. Dan selama perjalanan suami nggak tidur sama sekali karena supirnya ugal-ugalan. Kalian tahu sendiri kan di Indonesia. Terus besoknya kita sampai di Surabaya. Saya sama suami ngurus-ngurus dokumen juga, naik motor karena nggak macet karena kalau naik mobil. Jadi kita naik motor. Setelah itu besoknya saya coba telepon agensi gimana apa sudah dapat translatornya. Akhirnya dia bilang oh ya sudah dapat, dan masalah catatan sipil juga sudah kelar dan kita tinggal ke catatan sipil aja. Terus memakai baju putih waktu itu karena saya nggak punya baju putih. Akhirnya saya cari-cari lagi malam itu karena besoknya kita harus ke catatan sipil. Saya cari-cari di setiap mall apakah ada baju putih kayak baju
baju formal gitu untuk di catatan sipil. Jadi dokumen yang harus dibawa di catatan sipil adalah surat pengantar dari gereja, surat nikah dari gereja, dan akte kelahiran suami, dan akte kelahiran kita juga. Terus surat keterangan single, terus N1 N4, foto, biaya administrasi, sama fotokopi KTP 2 saksi. Ya, jadi itu aja. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya ke saya. Mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan, atau kalian masih bingung apa aja yang mau kalian tanyakan. Kalian bisa tanya. Dan untuk video yang selanjutnya saya akan membahas cara saya melaporkan pernikahan saya di Portugal. Sampai di sini dulu teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, dan kalian boleh tanya apa aja yang kalian masih bingungkan. Saya akan jawab dengan senang hati. Bye.